Kalau ban bekas masih bisa berguna, ban bekas itu. Kalau ke ban serep itu nasibnya kayak wapres tuh, ban serep doang tuh. Dan bahkan ditinggal di garasi. Kan Roy CS itu mempertanyakan ijazah, saya mempertanyakan kemasuk akalan kebijakan Jokowi. Kan sama aja ya kan. Kasus Roy Suryo juga sama itu, nggak boleh ada pidana di situ. Kenapa? Karena hak warga negara bahkan untuk mencurigai kepala negaranya setiap hari sampai 5 tahun. Dia dipilih oleh rakyat. Maka rakyat berhak untuk bertanya, yang saya pilih kemarin itu masih sama nggak hari ini nih? Akan ada pengendalian politik. Karena saudara Pedro belum bebas. Saudara Laras juga masih ada di dalam gitu kan. Jadi penanda pertama, Presiden Prabowo memberi sinyal bahwa semua persoalan politik akan dia kasih amnesti atau abolisi apapun. Itu sinyalnya itu. Tapi kontradiksinya, kenapa masih ditahan? Kita mengumpulkan uang untuk menjatuhkan keangkuhan itu. Pedro, Laras, segala macam teman-teman yang masih ditahan itu, yang ratusan orang itu, dalilnya cuma satu, kami ingin kebebasan itu. Semua berkas perkara yang dikaitkan dengan Pedro, itu saya bisa jarum 100%. Itu cocokologi semua. Selamat datang di Bengkel Video Project, reparasi tanpa basa basi. Ya, jadi sekarang kita kedatangan tamu istimewa. Ini bukan customer, karena kalau customer ini kerusakan beliau ini yang bisa memperbaiki. Jadi Bengkel Video ini kedatangan pengawas ya, supervisor. Jadi ada supervisi nih dari Bung Rocky Gerung. Nah, iya, buat lihat mana onderdil bajakan. jadi kedatangan pengawas nih ya, bakal ngawasin Bengkel Video karena apapun kita kalau ngomong reparasi tanpa basa-basi, ini Bung Rocky ini lebih jago daripada Bengkel Video untuk reparasi. Nah, jadi kawan-kawan bengkel penasaran kan kenapa Bung Rocky datang ke Bengkel Video? Nah, samping kiri saya ini ada Yubi Harahap. Jadi nanti ada korelasi nih antara Bung Rocky dan Bang Yubi. Ini kaitan dengan putusan MA yang baru saja keluar sebulan belum ada ya? Seminggu lalu. Jadi ada putusan MA, mungkin publik perlu diingatkan dikit Bang. Dulu mungkin 2 tahun yang lalu ada case yang begitu fenomenal, bajingan tolol ya. Oh, sorry. Tertujunya kepada Presiden Joko Widodo waktu itu. Ya kalau itu dia nggak irreparable, nggak bisa direparasi lagi dia. Nah, putusan MA menguatkan bahwa memang kritik pada pejabat itu tidak selayaknya untuk digugat, baik pidana maupun perdata. Nah, Bang Rocky, waktu itu mungkin bisa flashback sedikit, bajingan tolol, dan akhirnya sekarang kita menang nih dalam tanda kutip ya. Artinya orang yang kita nggak menang, nggak. Gimana Bang? Mereka yang kalah. Mesti jelas itu. Iya. Tapi artinya konteks waktu itu ya sekarang dikuatkan oleh putusan MA. Jadi ya oke lah. Dan di sini adalah peluang untuk kita semua bahwa mengkritik pejabat itu ya sesuatu yang sah lah di dalam demokrasi. Bang Rocky, kita mau nanya nih, kalau konteks di MA putuskan, jadi MA udah pulih, dia jadi mahkamah akal sekarang. Nah, dulu dia MA mahkamah anak. Bang Rocky, artinya di sini menguatkan kritik itu nggak perlu sopan santun, benar nggak Bang Rocky? Ya nggak perlu, studio lu aja nih nggak sopan banget nih. Ada ban serep di sini. Ini ban serep apa nih? Kalau ban bekas masih bisa berguna, ban bekas itu. Tapi ke ban serep itu nasibnya kayak wapres tuh, ban serep doang tuh. Dan bahkan ditinggal di garasi. Iya, maksudnya semua hal yang sifatnya publik tidak boleh dipidana tuh. Karena pidana itu mengatur perselisihan antar orang, antar individu, bukan antara negara dan warga negara tuh. Pada waktu itu saya mengucapkan kritik saya sebagai warga negara terhadap kepala negara yang namanya Presiden Jokowi. Maka saya bilang dia presiden adalah bajingan tolol. Kalau dia tersinggung artinya dia orang dong. Lo presiden kan bukan orang, presiden itu fungsi. Itu yang kita mau bereskan sebetulnya tuh gitu. Jadi waktu gue bilang bajingan tolol, gue tahu risikonya tuh bahwa negeri ini belum mampu untuk mengunyah peradaban demokrasi. Tapi udahlah, itu udah terjadi dan gue juga udah lupa tuh bahwa ada kasusnya yang apa namanya dilaporin di 33 ke Polda itulah. Iya. Yubi, hal-hal yang buruk kita lupain aja loh. Oke, Yubi, lu bisa jelasin nggak Yub? Waktu itu konteks hukumnya Mahkamah Agung, terus kemudian bisa lahir putusan terakhir kemarin.
Bisa jelasin nggak? Mungkin update dulu lah, gimana? Ya, putusan Mahkamah Agung itu ini ya sebagai kekalahan ketiga buat penggugat. Kekalahan ketiga tuh. Kalau kita dia udah itu namanya ya kalah hat trick. Kalah di tingkat pertama, kalah di tingkat kedua, kalah di tingkat ketiga itu Mahkamah Agung gitu. Nah, jadi ada seorang advokat warga negara, dia mengaku sebagai representasi dari Jokowi. Presiden Jokowi. Saudaranya bukan itu? Nggak ada hubungan sama sekali gitu. Karena dia nganggap presiden itu representasi masyarakat, karena saya masyarakat, maka saya adalah representasi Presiden Jokowi. Nah, dia menganggap bahwa Bang Rocky menghina Presiden Jokowi. Jadi, saya sebagai representasi dari Presiden Jokowi, sebagai masyarakat, saya punya hak untuk mengajukan gugatan gitu. Saya juga representasi dari masyarakat mau menghina ya, sama aja kan. Dan bombastis ya, waktu itu gue katanya adalah melarang Bung Rocky untuk bicara seumur hidup ya? Seumur hidup di berbagai kanal. Baru ingat dia benar-benar itu. Ada seminar gitu, itu orang aneh sih yang larang buat kayak gitu. Nah, jadi memang persis gugatannya soal ucapan Presiden bajingan tolol gitu. Nah, memang waktu itu lumayan seru ya perdebatannya di pengadilan. Gitu. Karena bukan hanya si penggugat yang ngaco, sebenarnya hakim yang memutus, yang mengalahkan si penggugat pun ngaco. Itu di tingkat pertama? Tingkat pertama. Oh, gimana kayak itu kalau Ya, Bang Rocky ternyata nggak update loh. Padahal yang digugat ya. Jadi memang secara demokrasi, dalam konsep demokrasi, oke, kita dibela oleh hakim. Karena dia bilang bahwa pernyataan Bang Rocky itu sebagai kritik kepada presiden. Itu kebebasan berpendapat. Gitu. Cuman yang kami persoalkan dari gugatan itu tuh Anda nggak punya legal standing. Iya, karena bukan personnya presiden ya? Iya, akhirnya walaupun dia mengalahkan penggugat, memenangkan kita, dia tetap tidak sesuai dengan koridor hukum. Karena mestinya putusan tingkat pertama itu bilang Anda nggak punya legal standing untuk menggugat Bung Rocky. Itu harusnya. Sehingga dia nggak perlu nabung untuk bayar perkara di Mahkamah Agung. Iya. Pertama udah selesai kan, mestinya nggak lanjut. Jadi begitu dia bilang itu sebagai kebebasan berpendapat, sebagai kritik, lalu kemudian kan si penggugat ini banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi koreksi putusan tingkat pertama. Dia bilang bahwa si penggugat ini, si pemohon banding ini nggak punya legal standing. Ini bukan soal demokrasi, soal kebebasan berpendapat dan sebagainya. Kita mesti konsisten dalam disiplin ilmu hukum perdata itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita teruskan soal dia punya legal standing untuk memeriksa pokok perkara, maka akan ada kerusakan sistem hukum. Konsep perdata. Putusan MA itu menguatkan putusan banding. Nah, lalu kemudian putusan kasasi Mahkamah Agung menguatkan kembali putusan pengadilan tinggi gitu. Dan sekarang udah final. Bang Rocky, ini kan kriminalisasi di era Jokowi, terutama buat pengkritik. Termasuk Bung Rocky ini jadi korban dalam tanda kutip ya di era Jokowi. Kira-kira kalau misalnya kita mau refleksi sedikit, ini kemenangan Bang Rocky ini, putusan MA menguatkan pengadilan tinggi, kemudian ini juga mengubah mindset hakim ya, bahwa yang digugat ini harusnya yang benar-benar punya legal yang menggugat harus punya legal standing. Nah, Bang Rocky gimana tanggapannya ini? Ya ini juga akhirnya kalau kita jadikan ini semacam stare decisis itu, presiden itu, mestinya Roy Suryo CS kena logika yang sama. Kan Roy CS itu mempertanyakan ijazah, saya mempertanyakan kemasukakalan kebijakan Jokowi, kan sama aja ya kan? Jadi ini problem antara warga negara dan kepala negara. Di situ nggak ada pidana. Bagaimana warga negara bertanya pada kepala negara kok dipidana? Itu intinya kan begitu tuh. Jadi mestinya juga ini bagus juga nih kita bongkar di sini bahwa kasus Roy Suryo juga sama itu, nggak boleh ada pidana di situ. Kenapa? Karena hak warga negara bahkan untuk mencurigai kepala negaranya setiap hari sampai 5 tahun. Itu namanya pengawasan internal, ada pengawasan institusional, yaitu DPR mengawasi. Tapi prinsipnya dia dipilih oleh rakyat. Maka rakyat berhak untuk bertanya, yang saya pilih kemarin itu masih sama nggak hari ini? Itu jadi diingatkan sebetulnya. Lalu termu apa istilahnya? Nak Mulyono. Iya itu ribut itu kan karena keluar kandang semua itu. Buat apa ya? Buat cari makan lah. Iya. Ada konteks menghina dalam tanda kutip waktu itu yang diperdebatkan ya. Ada batal ya secara hukum ya. Ini dia nggak punya legal standing dan ini lah nggak kuat ya.
Artinya memang presiden itu penghinaan, kritik segala macam itu sesuatu yang berbeda. Kira-kira ngomong begitu kan nanti apa putusan tadi itu? Ya, jadi intinya Anda mau ngomong apapun sepanjang itu kepada lembaganya, apa namanya fungsinya, nggak ada masalah. Oke. Sekasar apapun gitu. Karena waktu itu saya ingat betul tuh keterangannya Jeje Rizal, ahli sejarah, kita hadirkan sebagai ahli dalam persidangan. Dia bilang bahwa sekasar apapun pernyataan warga negara sepanjang itu terhadap pemerintahan nggak ada masalah. Kenapa? Dulu pernah kejadian kok di zaman kolonial, Bung Hatta dulu mengkritik pemerintahan kolonial, dia bilang dia menggunakan istilah coro yang arti kecoa. Coro ya? Coro, coro yang Bahasa Jawa itu ya? bahasa Jawa. Nah, jadi waktu itu pemerintahan kolonial pun memang panas juga pada waktu itu karena menganggap kritik dari Bung Hatta itu sangat kasar gitu. Nah, cuman yang perlu dilihat pada waktu itu konteksnya juga gitu. Kekasaran kritik ya, tingkat kekasaran kritik dari masyarakat pemerintah itu tidak lepas dari bagaimana nakalnya seorang tabiatnya pemerintah itu sendiri. Kalau dia udah batu, nggak mau dengerin orang, langgar hukum terus, kebijakannya bermasalah, nggak mau berubah, ya emang masyarakat mesti secara halus untuk ngasih tahu, kamu salah loh, nggak gitu. Begitu semakin dia nggak mau dengerin orang, maka kritik dari masyarakat itu akan semakin kencang, semakin kasar, dan itu susah. Dan itu terjadi di zaman Bung Hatta, gitu, zaman kolonial. Zaman kolonial udah ada buzzer belum? Bro, oke. Kalau kasusnya tadi kan jinggung Roy CS ya. Yeah. Kalau kasusnya Roy CS ini kan mengkritik dalam tanda kutip mempertanyakan jasa Jokowi, tapi di era Prabowo. Iya. Nah, penetapan tersangka Roy CS itu sekarang rezim sekarang. Nah, kalau Bu Rocky melihat konteksnya kita agak susah nih. Yang dikritik itu kan mantan presiden atau yang dipertanyakan jasa itu kan mantan presiden. Cuman terjadi penetapan tersangkanya itu di era rezim Prabowo. Nah, akhirnya Bung Rocky ngeliatnya gimana ini? Kalau kita lihat ke depan nanti seperti apa juga prediksinya? Iya, Roy Suryo mengkritik, tapi kemudian dia tersenggah hari ini. Tapi kan tempus delicti dan locus delictinya kan ketika Jokowi jadi presiden kan. Jadi nggak ada soal sebetulnya tuh. Yang jadi soal apakah Prabowo konsisten dengan putusan Mahkamah Agung ini, misalnya tuh. Tentu Prabowo nggak boleh campur tangan, tetapi dia mesti kasih sinyal. Ingat loh, ada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan saudara Rocky Gerung yang walaupun dia suka kritik saya, itu kira-kira kata Prabowo. Tetapi kita mesti hormati. Dengan logika yang sama, semua kritik pada pemerintah itu tidak boleh dipidana tuh. Dasarnya itu. Jadi legal standingnya Roy Suryo justru yang benar. Yaitu dia sebagai warga negara mempertanyakan pada kepala negara tuh. Nah, termul dia nggak punya legal standing untuk melaporkan Roy Suryo gitu kira-kira. Oke, Bang Rocky. Nah, kita ini kan sebenarnya hidup di alam demokrasi di mana kita memang warga negara ya sah saja mengkritik pejabat. Nah, kita hidup di alam demonstrasi. Itu lebih penting. Kalau misalnya kita ngomong kritik dan ekspresi, ini kadang-kadang kritik itu kan dijawantakan lewat ekspresi. Ya entah itu nanti lewatnya dari bajingan towo atau ekspresi-ekspresi yang lain. Terus kemudian kadang-kadang penegak hukum itu mengkriminalisasi itu kan yang sifatnya ekspresi tadi itu. Ya. Nah, kira-kira Bung Rocky ini punya pesan nggak? Kalau misalnya kita mengkritik, itu ada batasan ekspresi nggak sih sebenarnya dalam konteks? Ada. Batasannya adalah jangan sampai ujung tinjumu itu tiba di ujung hidung yang Anda kritik. Karena itu batasannya. Jadi selama dia tidak menyentuh otonomi tubuh, nggak ada soal. Kalau menyentuh itu artinya Anda mengintervensi otonomi tubuhnya, itu pasti pidana. Itu mau sedikit pun itu pasti pidana tuh. Tapi kalau dia cuma sebatas kata-kata segala macam, memang itu diperlukan justru tuh. Jadi kita mesti terangkan pada publik, terutama penegak hukum ini, nggak usah ragu-ragu bahwa dalam semua kasus yang menghadapkan warga negara dan kepala negara atau pejabat negara, di situ tidak ada delik sama sekali itu. Karena itu justru koreksi terhadap kebijakan tuh. Dan kebijakan memang dirancang untuk valibilis. Jadi semua kebijakan negara itu memang dirancang supaya salah gitu. Supaya bisa dikritik, supaya bisa diperbaiki itu. Kira-kira begitu tuh. Sama kayak bengkel itu kan. Ya bengkel dirancang karena pasti akan ada yang tabrakan. Iya. Itu kita memang ada persoalan klasik ya Bung Rocky. Artinya pembangunan, stabilitas ekonomi, stabilitas pembangunan, terus kemudian ada kebebasan yang dipersempit. Nah, kira-kira ini kita sebagai customer bengkel nih, kalau melihat situasi saat ini, bagaimana cara membedakan bahwa ini memang kekuasaan ingin membangun stabilitas pembangunan yang
stabil ya gitu ya. Terus Iya. kemudian di sisi lain kita sebagai negara demokrasi kan ingin kebebasan ini juga mendapat ruang. Nah, untuk menyatukan ini ya, atau bisa berjalan bareng nih gimana caranya? Iya, semakin stabil politik itu, semakin di dalamnya potensi retak makin berbahaya tuh. Jadi keadaan stabil itu menunjukkan ada yang akan retak. Sama seperti apa namanya nih, bengkel ini dari baja yang terlalu kokoh itu dia potensi untuk mengalami apa yang disebut metal fatigue, kelelahan metal itu. Demokrasi juga begitu, lama-lama kelelahan metal karena diatur supaya terlalu stabil. Kalau demokrasi itu memang itu kalau musik namanya itu musik jazz, jadi mesti ada jam session itu, apa namanya tuh ya dibikin agak lucu. Bukan musik klasik ya, mesti ada partitur stabil gitu. Jadi kita melihat demokrasi sebagai percakapan deliberatif. Nah itu tidak boleh distabilkan. Percakapan yang distabilkan menjadi doktrin. Doktrin yang dipoles dengan kekuasaan dia menjadi bengis, menjadi apa istilah menjadi bukan zalim, apa istilahnya, menjadi despot gitu. Iya. Ini prediksi ke depan gimana Bang Rocky untuk kebebasan sipil nih di era Prabowo nih terutama rezim. Ini kan udah ngelewatin setahun nih kita nih. Ya, kalau kita lihat tanda-tandanya, Iya, kita mulai lihat dengan tanda-tanda tuh akan ada pengendalian politik. Karena saudara Pedro belum bebas. Saudara Laras juga masih ada di dalam. Jadi penanda pertama, Presiden Prabowo memberi sinyal bahwa semua persoalan politik akan dia kasih amnesti atau abolisi apapun. Oke. Itu sinyal itu, tapi kontradiksinya kenapa masih ditahan? Kan ini nggak ada sedikit pun pembuktian atau bahkan bila bisa dibuktikan, memang ya ada uang beredar di kalangan demonstran, ya pasti ada uang beredar lah. Ya bisa kita kolekkan, bisa apa namanya fundraising atau apa namanya crowdfunding segala macam. Tapi intinya adalah kita mengumpulkan uang untuk menjatuhkan keangkuhan itu. Kalau begitu zaman 98 semua kita nyumbang kok. Uangnya beredar di situ, segala macam orang nyumbang di situ kan karena punya misi yang sama, punya visi yang sama, punya ideas yang sama, itu mempertahankan demokrasi, mempertahankan kebebasan. Jadi Pedro, Laras, segala macam teman-teman yang masih ditahan itu, yang ratusan orang itu, dalilnya cuma satu, kami ingin kebebasan itu. Jadi jangan pakai duit, nggak ada. Pakai duit di situ, kita cuma pakai sumbangan gitu. Yuk, ini kuasa hukumnya Del Pedro nih. Iya. Jadi lu cerita, dari apa yang diamankan sama Bang Rocky tadi, kan ngomong soal pembuktian ya. Lo lihat sekarang gimana kasus Del Pedro? Dikit aja spill. Ya, kasus Pedro tuh kita bisa lihat bahwa berkas perkara itu masih mentah banget. Masih mentah banget. Saya yakin kenapa sampai sekarang Pedro itu belum dilimpahkan ke pengadilan berkas perkara. Sampai sekarang belum dimakan ya. Sampai kita syuting nih ya. Sampai saat ini belum dilimpahkan. Mungkin jaksa juga kebingungan nyusun surat dakwaannya gimana cara mengaitkannya gitu. Iya. Karena semua berkas perkara yang dikaitkan dengan Pedro itu saya bisa jamin 100% itu cocokologi semua. Cocokologi semua. Oke, contohnya apa cocokologi? Misalnya gini, ada orang demonstrasi tersebar di wilayah Indonesia. Nah itu memang fakta seperti Fakta, itu. iya. Lalu kemudian ada anarkis, ada anarkis, ada perusakan fasilitas publik. Lalu kemudian kalau itu disebut untuk menghasut satu kerusuhan, kan dia mesti buktiin hubungannya dengan Pedro apa? Cuma satu hubungannya yang mereka coba hubungkan, yaitu Pedro melalui Lokataru nge-posting satu flyer yang isinya posko pengaduan. Posko pengaduan itu isinya, Anda sudah demo, Anda pelajar, kalau Anda demo, Anda terdampak demo, kurang lebih begitu, silakan hubungi nomor ini. Posko pengaduan gitu. Nah itu dalam sidang kita pra-peradilan waktu itu, pihak kepolisian kira-kira yang gini, mengunggah posko pengaduan, padahal sebenarnya itu untuk menghasut orang untuk demo secara anarkis, gitu, kurang lebih begitulah bahasanya gitu. Oke. Jadi flyer itu sendiri kalau dijadikan sebagai barang bukti dia kan nggak boleh taksirin, ya baca aja apa adanya gitu, ada nggak? Iya, yang dipersoalkan adalah yang buka posko bantuan tadi ya. Cuma itu dari seluruh bukti yang kita periksa selama pra-peradilan, cuma flyer itu doang. Iya. Jadi bukti. Dan kita lihat sebenarnya Del Pedro ini kan pengen membangun budaya deliberatif ya. Artinya setiap kebijakan publik tuh Bang Rocky selalu ya harusnya ada partisipasi yang bermakna kayak gitu. Nah, Bang Rocky ini minta saran nih buat teman-teman customer bengkel membangun budaya deliberatif di era demokrasi yang sifatnya harusnya wajib dong. Nah, kira-kira apa sih batasan atau setidaknya kita punya nggak
jangkauan apa kira-kira seperti apa partisipasi itu yang seharusnya? Itu partisipasi yang paling bagus tadi oleh PDO ini, si PDO ini. PDO itu artinya Pedro harus diputus Prodeo. Ini pejuang demokrasi melawan oligarki, Pak Rocky. Kan jadi yang dipakai Pedro adalah peralatan deliberasi tadi tuh, yaitu flyer, memberitahu tuh ini akan demo itu hak, kalau ada masalah tuh ini nomor teleponnya. Jadi betul-betul Pedro mengerti apa yang namanya demokrasi yang diaktifkan secara deliberatif. Jadi dasarnya itu. Kalau itu nggak boleh pakai flyer semacam itu, kalau begitu tutup semua media sosial. Nanti media sosial nggak bisa kita pakai buat apa-apa dong. Justru media sosial dipakai untuk mengkampanyekan isu, memprotek hak kepada negara, dan justru dimanfaatkan supaya kalau ada kejadian lapor lewat media sosial. Fungsi media sosial itu, kalau nggak ada media sosial kita nggak tahu dia ada di mana tuh. Jadi media sosial itu mempercepat pemenuhan prinsip habeas corpus. Bawa ke di sini. Yang tertuduh atau yang bahkan tersangka itu. Jadi di depan hukum justru diperlihatkan bahwa fungsi dari flyer itu untuk mencegah jangan sampai tidak terjadi habeas corpus. Itu intinya tuh. Nih gua hubungin aja. Oke, kasus baru bengkel. Ini sebenarnya bisa jadi ya tadi Bang Rocky bilang ada sinyal ya. Bahwa memang sepertinya Pak Yusril juga ngasih sinyal. Kemarin bilang tuh abolisi amnesti di Desember jilid 2 ya. Nah kemungkinan ya kita bisa nggak kita berharap atau mengajukan atau setidaknya kita ngasih sinyal tambahan gitu. Bahwa nanti di bulan Desember tuh abolisi amnesti jilid 2 itu juga masuk tuh gerbongnya Pedro segala macam tuh. Gimana kan? Itu kan intinya hak presiden ya, kebijakan dari presiden untuk memberikan pengampunan atau dia menyadarkan satu peristiwa. Nah, kalau yang mulanya pun sebelum abolisi sama amnesti ini kan sempat ada isu soal restoratif justice. Nah, oh ya sempat ditawarin waktu itu ya? Ya sempat ada isu soal itulah. Cuman Pedro itu jelas sampai ke saya dia menolak, nggak mau melalui mekanisme itu. Apalagi saya sudah dihukum. Saya tidak bersalah, saya tidak melakukan apapun. Saya tidak mau meminta maaf kepada negara dan saya tidak mau mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan gitu. Kalaupun misalnya Presiden Prabowo menerbitkan amnesti atau abolisi, ya itu silakan aja gitu. Tapi kewenangan Pedronya secara proaktif, dia konsisten akan menghadapi proses hukum ini dan kita akan buktikan bahwa Pedro tidak bersalah sama sekali. Oke, Mbak Rocky terakhir, apa jaminan buat kita sebagai warga negara ketika memang nanti Presiden menerbitkan abolisi atau amnesti buat teman-teman yang sekarang mungkin dikriminalisasi? Apa jaminan buat kita warga negara nanti ke depan bahwa mengkritik atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu adalah bagian dari partisipasi publik? Nah, ke depan di era Prabowo itu jaminan kita apa kira-kira? Itu kalau terus ada abolisi segala macam itu lamanya abolisinya sendiri kita abolisi tuh. Karena dia kan akan inflasi terus kadang-kadang tuh. Tetapi memang kata abolisi itu, amnesti itu udah jadi semacam keinginan untuk memewahkan politik tuh. Supaya dapat jaminan bahwa human rights itu ada di situ. Tapi prinsipnya dari awal tidak boleh dikriminalisasi itu aja tuh. Supaya Pak Prabowo nggak usah lagi ini amnesti abolisi ngapain itu aja itu pusing gitu aja. Jadi saya kira harus dipastikan bahwa mumpung Pak Prabowo lagi pusat perhatiannya ada pada lapangan terbang oligarki yang palsu di Morowali itu, supaya dia juga mengingat bahwa ada lapangan terbang pikiran tuh, dan lapangan terbang pikiran itu nggak perlu izin itu. Jadi pikiran itu diterbangkan dari demokrasi tidak memerlukan izin. Justru kalau diminta izin artinya demokrasi menghalangi terbangnya pikiran. Yang perlu izin dan sekarang mesti dibongkar itu adalah kasus lapangan terbang palsu di Morowali gitu kira-kira. Lapangan terbang ini kayak Mr. L itu ya? Iya, itu aja. Dan saya senang di sini karena ya Pedro punya prinsip, lakukan aja prinsip itu. Karena Pedro dibesarkan di Lokataru. Lokataru artinya lokasi tarung. Oke, kawan-kawan Bengkel Video, terima kasih udah nonton. Jadi Bung Rocky ini spesial banget, kita memang hadirkan untuk ya itu udah bilang lapangan terbang tadi itu ya. Kawan-kawan Bengkel Video, terima kasih udah nonton. Jadi nanti di next episode selanjutnya mudah-mudahan nanti Pedro bebas, dapat abolisi atau amnesti atau semacam ya dia penghapusan tidak pidana ya, dan kita bisa undang secara eksklusif untuk datang ke Bengkel Video. Oke, kawan-kawan Bengkel Video, sampai ketemu di episode berikutnya.
Bengkel Video, reparasi tanpa basa-basi. Oke. Oke, thank you Bang Ya, Rocky. salam bekal sehat.